kelaparan, ya, poverty, dan 1,2 juta penduduknya meninggal dunia karena kelaparan. Saya merasa program-program saya itu bisa berjalan dengan baik dan sukses karena saya merasa bersama. Juga di Universitas Andalas ya, ini universitas yang idaman banget bagi teman-teman di Sumbar, Bapak. Salah satu yang tertua itu. Iya, dan masuknya susah ini Iya, sebenarnya. iya. Terus tadi Bapak udah sharing tentang Universitas Andalas gitu ya. Kemudian Bapak magisternya di Filipina. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa sharing nih ya. Gimana nih Pak pendidikan Indonesia kemudian pendidikan di Filipina, Pak? Jadi begini, saya cerita sedikit kenapa kuliah masuk ke Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sejak kecil orang tua saya itu kepingin saya itu jadi dokter. Oke. Lalu setelah saya masuk ke SMP, SMA, ternyata kegiatan menulis dan berorganisasi saya itu sangat dominan dan menonjol. Sehingga di SMA untuk preparation masuk ke Fakultas Kedokteran, itu saya udah mengambil jurusan IPA ya, pasti alam ya. Tapi setelah saya di SMA, saya renungkan lagi, saya mau kemana nih, fakultas apa gitu ya. Dan untuk di Universitas Andalas, saya mendaftar tidak ke kedokteran. Karena saya merasa ini bidang saya udah agak berbeda nih gitu. Tidak seperti keinginan orang tua. Tapi orang tua akhirnya juga pokoknya kalau bisa jadi dokter, kalau tidak nggak apa-apa. Yang penting kamu senang gitu kira-kira ya. Nah, akhirnya saya memilih ke Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan pada saat saya masuk itu di awal-awal itu kan ada jurusan ya Fakultas Hukum itu ya. Iya betul. Ada jurusan perdata yang paling favorit itu lalu pidana, tata negara. Yang paling tidak favorit adalah jurusan hukum internasional. Itu hanya saya ingat di bawah 10 orang saja itu mahasiswanya untuk jurusan itu. Tetapi saya kemudian merasa saya harus masuk ke situ. Ya, bukan berarti yang lain tidak saya suka, tetapi justru kayaknya ini akan memberikan peluang karena orangnya sedikit di situ. Nah, dan lagi pula saya juga ada pengalaman dari Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada tadi. Nah, saya masuk ke Fakultas Hukum, selesai. Ternyata ujung-ujungnya ya jadi diplomat. Jadi ilmu itu juga berguna, applicable langsung itu ya. Nah lalu masuk ke Kementerian Luar Negeri, penempatan saya di Manila, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila sebagai staf bidang penerangan. Nah di situ saya melihat banyak sekali mahasiswa Indonesia yang belajar di berbagai perguruan tinggi di Manila. Karena mereka juga banyak mendapatkan beasiswa. Lalu saya pikir begini, saya sudah di sini, di Manila, di Filipina. Bisa saja saya apply beasiswa untuk belajar, untuk melanjutkan pendidikan master degree di tempat lain. Tetapi saya nggak mau menghabiskan waktu saya khusus untuk belajar, katakanlah 2 tahun untuk master degree. Kenapa tidak? Saya harus kerja keras lagi nih. Di samping bekerja, tentu saya tidak mungkin meninggalkan pekerjaan. Sebagai diplomat ditempatkan di KBRI Manila. Tetapi saya ingin memanfaatkan waktu saya setelah selesai jam tugas, lalu saya pulang bisa dengan keluarga. Kenapa nggak saya korbankan sedikit waktu untuk keluarga saya ini, sehingga saya bisa belajar melanjutkan pendidikan untuk S2. Dan saya komitmen dengan istri saya, Ibu Weni, dan anak-anak saya yang waktu itu, saya punya anak 3, 1 lahir di Jakarta, 2 lahir di Manila. Gitu. Nah, jadi akhirnya saya berpikir saya tidak mau menyia-nyiakan dan membuang-buang waktu. Saya bertugas di sini selagi ada kesempatan untuk kuliah, I'll do that gitu kan. Akhirnya alhamdulillah terlaksana. Kerja keras betul. Jadi hari Sabtu kan libur. Saya mengambil
hari Sabtu itu 3 mata kuliah. Jadi totally pada hari Sabtu itu waktu saya habis untuk kuliah. 1 mata kuliah saya ambil pada hari Rabu, saya ingat sekali itu. Nah, hari Minggu itulah waktu bersama keluarga. Jadi keluarga juga berkorban untuk saya bisa kuliah di sana. Syukur 2 tahun saya selesai di situ. Nah itu perlu sekali mencari pasangan yang mensupport gitu ya. Saya sangat senang sekali istri saya, terutama ya yang sangat pengertian, berkorban, perasaan juga sedikit ya barangkali. Apalagi ada 3 anak kecil di rumah ya, anak-anak kami. Pada saat hari Sabtu saya totally off dari rumah itu. Terima kasih kepada keluarga istri saya itu. Betul sekali. Tapi seru Pak. Saya kan waktu itu pernah bikin live juga ya di Instagram. Itu namanya Ngobrol Santuy. Jadi saya tuh waktu COVID saya bingung mau ngapain nih di rumah. Karena nggak bisa balik Jakarta kan, saya kuliah di Jakarta gitu. Saya full di Bengkulu. Akhirnya saya bikin live Instagram waktu itu. Dilirik lah sama dosen saya gitu kan. Dosen saya ini mantan Eselon 1 Kementerian Perindustrian. Jadi sekjen lah. Eselon 1 kan di tahun 2015. Beliau lihat kan, oh kamu bikin ini ya live. Iya Pak, Bapak mau jadi narasumber saya Gitu ya. Saya live Pak, orang langsung lihat live saya tuh langsung zeng kayak, sama sekjen live. Maksudnya sama pejabat kan pasti harus bikin surat. Jadi saya kayak, Bapak mau live sama saya? Mau kata Pak. Tapi setelah itu saya belajar bahwa ternyata untuk menjadi seorang pejabat itu benar-benar mengorbankan waktu luar biasa gitu. Benar. Saya belajar makanya waktu itu namanya Bapak Syarif Hidayat, saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena Bapak live saya meningkat. Oh gitu ya. Saya dilirik sama orang, makanya dipilih sama Panen ya, salah satu dari 15 anak muda Indonesia yang memanfaatkan media sosialnya untuk hal-hal positif kita. Di situ saya belajar juga tuh. Makanya saya senang podcast, saya senang mendengar banyak orang. Ketika saya paham, oh ternyata jadi pejabat itu ya waktu sama keluarga tuh sangat-sangat dikit banget. Dan makanya ketika beliau sudah pensiun, beliau tuh benar-benar kayak saya berterima kasih banget keluarga saya, dan saat ini saya benar-benar full ke keluarga, benar-benar oh ya benar ya, untuk sampai tingkat sukses kayak gini ada banyak hal dikorbankan gitu. Betul. Saya juga yakin Bapak juga merasakan seperti itu, dan saya pun juga sekarang lagi kerja dan sambil kuliah itu aja udah capek banget ya. Apalagi kayak Bapak kan, Bapak jadi diploma terus magister yang otomatis kayak pembelajaran jauh lebih susah lagi, dan pasti kayak skripsinya juga nggak mungkin pakai bahasa Indonesia gitu ya. Setidaknya minimal Inggris atau enggak bahasa Filipina. Itu jadi tantangan luar biasa teman-teman. Sebetulnya waktu di Manila selesai saya S2, saya sebetulnya sudah mendaftar S3 lagi di situ untuk PhD program kan, dan sudah ada sponsornya. Saya sudah bersiap-siap akan selesai tugas di Manila, saya akan melanjutkan program PhD di sana. Sponsornya sudah ada, gitu kan ya. Tetapi setelah saya minta izin ke Jakarta, ke Kementerian Luar Negeri, pada saat itu ada peraturan bahwa harus pulang dulu, lalu kalau untuk mau sekolah melanjutkan pendidikan harus 2 tahun dulu di Jakarta. Saya pikir ngapain 2 tahun di Jakarta, pada umumnya biasanya setelah 2 tahun 3 tahun itu akan di-assign untuk penempatan lagi, penugasan lagi di kedutaan di perwakilan RI yang lain kan. Barangkali nanti ada kesempatan di situ gitu. Akhirnya saya tidak melanjutkan pendidikan PhD di Manila gitu. Tapi ini keren banget. Walaupun nggak berhenti pendidikannya, jadi kan nggak puas walaupun udah S1 terus jadi duta besar, tapi tetap yaudah walaupun udah punya jabatan tetap mau belajar terus gitu ya Pak. Ya, karena saya dengan dunia kampus sangat senang. Saya di Ethiopia itu rutin menjadi pembicara di 25 kampus di Ethiopia. Ya makanya Bapak dapat penghargaan kan. Salah satunya Kan saya itu ya. baca. Betul. Dapat penghargaan Dr. Honoris Causa, teman-teman, itu luar biasa kan. Dan Dr. Honoris Causa ini saya harus share juga di sini. Kenapa saya senang dan bahagia? Karena Dr. Honoris Causa yang saya dapatkan di Ethiopia ini, itu salah satu yang merekomendasikan adalah Kementerian Luar Negeri Ethiopia. Dan saya sudah cek, ini adalah rekomendasi pertama dalam sejarahnya Kementerian Luar Negeri Ethiopia memberikan rekomendasi untuk Dr. Honoris Causa kepada duta besar asing. Tidak ada presiden yang pernah terjadi sebelumnya.
Ini dari Kementerian Luar Negeri Ethiopia dan 2 perguruan tinggi di Ethiopia. Ini saya merasa sesuatu sangat senang, bersyukur. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya Kemlu, Kementerian Luar Negeri Ethiopia. Di sini pun di Indonesia, sepanjang pengetahuan saya, and I strongly believe it, tidak ada Kementerian Luar Negeri RI merekomendasikan duta besar asing untuk mendapatkan Dr. Holocaust itu luar biasa sekali. Makanya saya kayaknya mau baca buku. Dan itu rekomendasinya itu saya frame loh tuh, saya taruh di dinding gitu loh. Ya pasti dong Pak, kebanggaan. Betul. Jangan kayak gitu, udah kita masuk koran aja kebanggaan apalagi. Betul. Itu luar biasa sekali. Itu benar-benar ngerubah pola pikir ya Pak. Tapi yang penting itu adalah grow mindset. Ya. Saya selalu diajarkan grow mindset ya. Ini bukan cuma tentang kita yang bersinar, bukan tentang kita yang bertumbuh, tapi gimana kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Ya itu kan. Kalau di agama kita, terutama saya seusia-usia saya ini sekarang nih, buat apa lagi gitu kan ya? Pasti Nah, untuk itu. orang sekitar dan anak-anak muda. makanya saya pas waktu diajakin Pak Denny, oh kayak gini ya Pak. Ketemu lagi sama owner Pak. Kemarin saya ke Bandung itu, saya sendiri yang paling muda gitu kan. Semuanya udah umurnya udah 50 tahun, 60 tahun. Saya duduk kayak, ya Kartika kamu belum bersuara. Udah mati saya. Oh iya Bu, saya bersuara ini. Terus saya dengerin dulu kayak, oh berarti ya perjalanannya luar biasa. Tapi kan saya gak harus membandingkan diri saya sama mentor saya, kan 30 tahun ini. Mentor saya udah berusaha, saya baru lahir kayak. Jadi saya pun masih 24 sekarang. Jadi saya ngerasa, oh one day kalau bisa kalau umur Tapi saya ingat panjang. cerita saya di awal tadi, Betul. bahwa untuk melakukan sesuatu yang dilihat itu adalah hanya umumnya dilakukan oleh orang-orang yang pada level senior tertentu. Lalu yang muda-muda tunggu dulu pada saat dia berada pada posisi atau usia seperti itu yang saya bilang tadi. Iya. Menulis di media Betul. tidak harus saya menjadi mahasiswa dulu, tetapi saya sudah membuktikannya pada saat saya kelas Betul. 2 SMP Negeri Dangun-Dangung Payakumbuh. Nah, makanya saya juga belajar kan sama mereka, ayo gerak. Pak Dika selalu, ini kasih kesempatan belajar ya. Sama sekarang kan biasanya host, kalau nggak saya, biasanya dulu tuh Bapak. Jadi sekarang diregenerasiin ke saya gitu. Saya tanya, Bapak ini mau jadi host juga? Enggak, Tika aja ngobrol sama Bapak Bu Al. Gitu. Iya. Oh ya Bagus. Oh benar-benar regenerasi ya, Betul, saya gitu. ya. Dan kan di bulan Agustus kemarin kita legal ya secara yayasan. Jadi kita tuh berdiri dari tahun 2021 Pak. 21, oke. 21 itu sebenarnya Bapak itu kan baru milih kayak 15 anak muda aja. Dan itu kan banyak Pak, 15 anak muda itu kebanyakan atlet internasional yang kayak catur itu udah internasional, yang dapat gelar WFM gitu kan. Terus polo air, layar, itu semuanya internasional semua. Ya. Dan minimal tuh di nasional itu mereka tuh menang pon emas. Yang Pak Denny cari itu kan. Terus entrepreneur yang dia punya brand yang ratusan juta. Kemudian dia ada pendiri juga rumah singgah itu 17 tahun. Terus juga dokter, bidan, content creator terkenal. Dan saya dipilih cuma karena saya bikin live itu Bapak. Gitu ya. Jadi saya merasa kayak, oh ini iseng-isengnya berhadiah luar biasa dari Allah gitu. Jadi saya selalu berprinsip bahwa lebih baik saya kecil di antara orang-orang besar daripada saya besar di antara orang kecil. Dan akhirnya saya belajar untuk menjadi besar dan berdampak gitu Oke. kan. Saya satu kunci saya pesan di sini terkait dengan pengalaman Mbak Kerdia tadi dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Denny. Benar sekali. Berbuatlah sebanyak-banyaknya tanpa pamrih. Jangan diharap hasilnya apa, tetapi sesuatu yang baik menurut kita, berguna untuk orang lain, do it. Jangan pikirkan apa untungnya buat saya. Karena apa? Orang lain akan melihat apa yang kita lakukan dan orang lain suatu ketika akan datang kepada kita. Betul. Itu Pengalaman saya juga. sangat banyak. Betul. Saya mengalami seperti itu. Saya ngerasa gitu Pak. Di umur saya, maksudnya saya masih Ini pesan Tuhan anak muda juga ini. Bekerja yang banyak, berkarya yang banyak, orang lain akan melihat. Betul. Saya menjadi ketua umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok. Banyak yang bertanya, saya pun juga heran. Kenapa? Saya nggak pernah penempatan di China, di Tiongkok. Tetapi ternyata teman-teman di perhimpunan, setelah saya tanyakan, mereka mengikuti kegiatan apa yang saya lakukan. Betul. Selama di Ethiopia, selama di Amerika Serikat, dan juga waktu di Italia. Betul, That's it. betul. Ini pesan penting buat anak-anak muda. Dan itu juga harus ditampilkan, namanya kan personal branding, supaya orang juga lihat gitu. Karena kalau kita nggak nyampein juga orang nggak bakal tahu. Itu juga gitu. penting. Iya betul. Banyak anak muda yang berpikir malu, sungkan, nggak enak, kita terlalu menonjolkan diri.
Betul, menonjolkan diri tidak harus ada hitung-hitungannya. Iya, Tetapi betul. ada hal yang harus orang lain tahu tentang diri kita, tetapi juga ada hal-hal yang kita perlu keep untuk kita Betul, sendiri. betul. Untuk menghindari kesan kita sombong, Betul. pongah, suka menonjolkan diri. Tetapi kalau ada hal-hal yang lain berdampak positif kepada orang lain, do it. Nggak usah pikirkan. Betul. Dan semua orang, publik, tidak akan 100% setuju kepada seseorang. Kepada saya, Betul. kepada Mbak Kartika, kepada Pak Denny gitu kan ya. Dan kita juga nggak bisa ngebuat semua orang bahagia dengan kita. Yes. Itu Itu quotes, terjadi ya. di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk juga di pemerintahan. Tidak Betul. semua yang akan puas tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Betul sekali. Saya nggak mau ngomong politik ya, Enggak, tapi ini siapa. fakta gitu. Tapi kan ya. betul. Dan selama saya dididik sama Pak Denny tuh buat jadi dipersiapkan menjadi leader, tapi bukan berarti di awal tuh jadi leader. Jadi tahun 2021 kan dipilih. Dari 15 anak muda ini kira-kira siapa yang bertahan? Ternyata cuma satu orang yang bertahan. Kayaknya benar-benar ikutin Pak Denny kemanapun Pak Denny pergi, saya ikutin gitu. Saya belajar gitu kayak. Terus tahun kedua udah mulai dilibatkan untuk berbagai kepanitiaan. Tahun ketiga mulai jadi MC, Master of Ceremony gitu. Di tahun keempat dan tahun sekarang ini saya jadi ketua. Di saat saya jadi ketua, banyak sekali pembelajaran tahun ini yang saya benar-benar belajar bahwa jadi pemimpin tuh harus persuasif, harus paham karakter teman kita harus menurunkan ego kita harus merangkul dia, bukan tentang saya yang bersinar tapi tentang saya yang memberikan sinar itu untuk teman-teman yang lain juga bersinar gitu. Dan itu yang akhirnya saya pelajari kayak karena kita baru jadi yayasan di Agustus ini kemarin yang legal secara hukum, terus bikin bank atas nama yayasan gitu kan. Saya akhirnya belajar bikin bank atas nama yayasan tuh seperti ini ya, ternyata tidak mudah ya. Terus Pak Denny langsung bilang, pokoknya dari awal ini kan Gemar baru banget ya Tika ya, pokoknya harus belajar pajak gitu. Saya diajakin buat ketemu sama konsultan pajaknya buat belajar ya. Jadi perpajakan Gemar dari awal udah harus bagus. Oke, padahal saya jurusan manajemen gitu dan marketing kayak. Cuma saya akhirnya belajar banyak hal. Saya sedang dipersiapkan untuk masa depan yang jauh lebih cerah. Dan saya yakin itu. Kayak saya semangat. Dan banyak tugas ke depan. Banyak banget. Ya. Dan harus siap lah dengan tantangan gitu kan. Mungkin beberapa orang selalu bertanya kayak, kamu di Gemar dapat apa gitu. Sedangkan orang-orang tuh selalu berpikir transaksional. Kenapa harus berpikir transaksional terhadap suatu hal yang tulus, apalagi ini kan sosial gitu kayak. Tapi saya percaya ada ilmu-ilmu yang bisa saya ambil dan saya implementasikan suatu hari nanti untuk bisa. Dan pengalaman nggak bisa dibeli. Betul, nggak bisa dibeli. Itu kan pengalaman kayak manage. Dan pengalaman juga jauh lebih penting dibandingkan kita membaca 1000 buku. Betul, karena kita yang ngerasain. Kalau baca buku kan itu pengalaman orang yang mungkin bisa memotivasi kita untuk bisa motivasi kita terimplementasi. Cuman seru jadinya. Jadi kalau Pak Denny bilang, Pak, ini ada yang kayak gini-gini. Menurut Bapak, apakah Tika sudah menasihati dengan soft spoken? Sudah, bagus. Jadi belajar gitu kan. Maksudnya orang-orang langsung lihat, 24 tahun jadi ketua yayasan gitu. Iya, kalau saya harus belajar dulu menjadi sempurna untuk bisa jadi ketua yayasan, gak bakalan besar kan. Dan gak ada sekolahnya. Iya, learning by doing aja. Jadi akhirnya belajar. Betul. Dan itu juga teman-teman, kalau misalkan Bapak tadi kan dari SMP juga udah mulai nulis gitu ya. Jadi saya merasa apakah saya habis ini langsung cek nih. Saya kayaknya peluang apa nih saya masukin. Sekarang menulis ya, itu lebih peluangnya, kesempatannya jauh lebih besar dibandingkan zaman saya. Betul. Saya sudah disampaikan tadi kan, di Sumatera Barat cuma ada 3 surat kabar. Itulah media yang bisa kita memberikan pemikiran-pemikiran kita melalui tulisan. Sekarang zaman itu belum ada internet. Dan saya juga menggunakan mesin tik itu kalau untuk menulis itu. Berisik. Kan ya? Sementara sekarang media untuk tempat kita menulis, apakah itu di mainstream media atau sosial media, banyak sekali. Betul, banyak banget orang-orang penulis yang dari medsos bikin quotes gitu, akhirnya dia bikin ebook, dia bikin buku. Dan kayak itu juga yang jadi planning buat saya, dan semoga suatu hari nanti karya saya ada buku solo. Saya kebetulan udah 12 buku antologi sih Pak. Wah, tapi antologi, berantologi, dan semoga nanti bisa ada buku solo gitu ya. Kita balik lagi ke Bapak ya teman-teman, ini karir diplomasi dan pengalaman internasional. Ini kalau misalkan lihat ya biografi Bapak tuh ada 35 tahun
lebih di dunia Kementerian Luar Negeri gitu ya. Iya, Dari sekian banyak penugasan di Manila, Roma, Austin dan lain-lain. 38 tahun. 38 ya. Ya. Betul. Dan itu lama banget Pak, usia saya aja belum setengah dari itu gitu kan. Pengalaman mana yang paling menantang dan memberikan pelajaran berharga nih buat Bapak? Walaupun sebenarnya pasti semuanya berharga gitu ya. Ya. Jadi di semua tempat, saya 4 penempatan ya di 4 negara, di masing-masing penempatan tugas di perwakilan RI itu pasti mempunyai banyak tantangannya, banyak seninya, banyak enjoy-nya juga ya. Tapi saya merasa yang paling saya tidak akan lupakan ya penempatan penugasan sebagai duta besar di Ethiopia. Karena apa? Pastilah ya kalau saya di siapapun penempatan pertama di KBRI Manila, saya itu adalah seorang staff. Artinya decision maker is not mine. Saya adalah pekerja, membantu pimpinan pada saat itu. Di Roma, Italia, keadaan lebih agak berubah karena apa? Saya sudah ditugaskan sebagai kepala bidang penerangan. Tanggung jawabnya langsung kepada duta besar. Sementara waktu di Manila tentu saya mempunyai ada subordinate pimpinan lagi di sana ya. Pimpinan, saya mempunyai pimpinan lagi di situ. Nah, lalu di Amerika Serikat sebagai konsul jenderal, saya itu sudah sebagai kepala perwakilan. Nah, kebijakan-kebijakan, tanggung jawab semua yang ada di Konsulat Jenderal RI di Houston itu ada di saya. Di situ kepemimpinan betul-betul sangat dibutuhkan, leadership ya. Tetapi itu bukan di sebuah negara yang secara utuh Amerika Serikat. Wilayah kerja Konsulat Jenderal RI di Houston itu kira-kira sepertiga dari mainland Amerika Serikat. Ada sekitar 12 negara bagian, termasuk Puerto Rico dan US Virgin Islands. Itu masuk wilayah kerja KJRI Houston pada waktu itu. Nah, baru saja saya kembali tugas pada bulan Maret yang lalu, 6 bulan yang lalu, di Addis Ababa, Ethiopia, sebagai Duta Besar RI untuk Ethiopia, negara Djibouti, dan Uni Afrika. Uni Afrika adalah sebuah organisasi 54 negara Afrika yang markas besarnya ada di Addis Ababa gitu ya. Hanya sekitar 1,5 kilometer dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, disinilah saya merasa betul-betul apapun program yang diselenggarakan oleh KBRI di Addis Ababa ini, itu akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Ada program-program yang sudah diarahkan oleh pusat, tetapi ada program-program kerja yang kita kreasi sendiri, yang kita ciptakan sendiri di KBRI Addis Ababa. Syukur, ini saya termasuk yang teman yang bersyukur bisa bertugas di perwakilan pada saat itu 6 tahun lamanya. Biasanya banyak teman-teman, umumnya teman-teman itu sekitar 3-4 tahun, 4,5 tahun. Tetapi juga ada beberapa yang lebih 6 tahun ya. Nah, saya melihat peluang diplomasi Indonesia di Ethiopia, di Addis Ababa ini sangat luas, sangat besar, sangat banyak. Tetapi itu juga tergantung kepada kepala perwakilannya, tergantung kepada duta besarnya. Mau kegiatan itu yang normatif saja, tetap bekerja, atau mau dikasih ekstra. Saya memilih yang kedua, ekstra. Banyak sekali pekerjaan di sana. Karena kita menciptakan program-program, bukan menjalankan program. Menjalankan iya, tetapi ada tambahannya juga adalah menciptakan program-program. Sehingga selama 6 tahun saya di Addis Ababa, itu program yang kami selenggarakan, yang saya selenggarakan bersama teman-teman di sana, sebanyak 356 program. Ini luar biasa. Itu termasuk 2 tahun di masa COVID. Dengan catatan kita tidak bisa banyak bergerak pada
pandemi COVID itu. 356. Dan kami juga menerbitkan 17 buku. Saya paham sekali tentang the power of literacy diplomacy. Itu kira-kira ya. Lalu public diplomasi kita di Ethiopia, saya merasa sangat maksimal. Singkat cerita adalah, belum sampai saya 1 tahun di Addis Ababa di Ethiopia, sebuah organisasi pemuda di Ethiopia itu memberikan penghargaan. Itu saya memulai tugas di Ethiopia 11 Maret 2019. Pada bulan Desember saya sudah mendapatkan penghargaan dari organisasi kepemudaan Ethiopia yang terkenal. 2 bulan setelah itu saya menerima penghargaan lagi dari Menteri Kebudayaan. Atas tadi sudah disebutkan ya. Nah, lalu kemudian tahun 2022 saya mendapatkan penghargaan lagi sebagai lupa saya itu. Saking banyaknya itu. Namanya Outstanding Ambassador for Youth Development. Nah, itu diberikan oleh organisasi pemuda pemuda Afrika dan Asia, namanya OYS Global Foundation. Dan terakhir, waktu saya pamit dengan Presiden Ethiopia, saya disebutkan dan dinobatkan oleh beliau sebagai the most active foreign ambassadors di Ethiopia. Nah, ini saya merasa itulah kalau tadi pertanyaan Mbak Kartika tadi, yang paling berkesan itu Ethiopia. Dan jangan lupa, karena duta besar itu kan sudah puncak karir tertinggi bagi seorang diplomat gitu ya. Ini penting sekali. Itu keren banget sih, Pak. Banyak banget itu kan penghargaannya udah disebutkan di awal tadi ya. Dan bahkan di beberapa berentang cuma beberapa bulan aja Bapak dapat penghargaan yang luar biasa. Dan ini kan Bapak berkontribusi untuk banyak anak muda Ethiopia juga gitu ya. Nah, kira-kira apa nih Pak, kalau misalkan Bapak lihat anak muda Ethiopia sama anak Indonesia gitu, kira-kira apa tantangan anak Indonesia untuk bisa bersaing ke kancah internasional seperti itu Pak? Dan gimana sih cara kita untuk bisa bersaing, kemudian tantangannya, dan apa yang harus kita siapkan untuk anak muda pada saat ini? Anak-anak muda Indonesia ini adalah orang-orang pintar. Tidak ada keraguan. Anak pintar, bekerja keras, lalu penuh dengan energi yang memang dibutuhkan oleh pembangunan bangsa dan negara. Dan anak-anak muda Indonesia juga bisa dan perlu dan sudah menjadi sumber inspirasi, contoh bagi anak-anak muda dari berbagai negara lain, terutama di ASEAN. Tetapi jangan lupa juga bahwa dikaitkan dengan Ethiopia, Ethiopia ini adalah sebuah negara yang penuh cerita. Kalau kita melihat dari sisi sejarah, Ethiopia adalah sebuah negara di mana dahulu terdapat suatu kerajaan yang sangat besar. Lalu kemudian saya mau loncat saja tahun 84-86, Ethiopia ini mengalami masa-masa sulit yang luar biasa, kelaparan, ya, poverty, dan 1,2 juta penduduknya meninggal dunia karena kelaparan. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi bencana alam, kekeringan. Dan itu terjadi di Ethiopia bagian utara, yang wilayahnya juga kering, tidak banyak tanam-tanaman dan pohon-pohonan di situ, persis seperti Sudan dan Eritrea. Tetapi wilayah Ethiopia mulai dari tengah, yaitu Addis Ababa, ke selatan, itu sangat subur, penuh dengan pepohonan, buah-buahan, makanan, produksi pertanian luar biasa. Ethiopia mengekspor begitu banyak produk-produk pertanian, tidak hanya ke negara tetangga tetapi juga ke Eropa. Nah, itu ya. Nah, setelah mengalami masa sulit tahun 84-86, penduduk Ethiopia bangkit. Jadi, kembali lagi cerita awal saya ya. Memang, tapi jangan selalulah kalau bisa ya. Memang orang-orang yang maju pesat itu atau orang yang bisa sukses itu memang banyak
terlebih dahulu dia akan mengalami pengalaman yang pahit. Betul. Saya gagal tahun 1983 tadi yang saya ceritakan. Nah, Ethiopia mengalami masa sulit seperti itu. Tapi kemudian dia bangkit secara ekonomi, secara pendidikan. Tahun 2007 sampai 2017, pertumbuhan rata-rata ekonomi Ethiopia rata-rata di atas 10%. Salah satu yang tertinggi di dunia. Nah, sekarang perkembangan pembangunan Ethiopia luar biasa, hebat. Dan kalau kita bicara lagi mengenai pemuda Ethiopia, satu yang saya perhatikan adalah self-confidence anak-anak muda Ethiopia itu sangat tinggi. Dan anak-anak muda Indonesia perlulah belajar sedikit banyak dari pemuda Ethiopia. Self-confidence mereka. Kalau mereka berbicara, kalau mereka memberikan suatu reaksi atau respon kepada sesuatu, dengan mudah mereka akan angkat tangan. Saya, seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan kuliah di 25 perguruan tinggi di Ethiopia. Yang saya sangat terpesona dan saya impressed adalah pada saat sesi tanya jawab. Ada yang bertanya apa tidak? Itu semua tangan itu mengangkat kiri kanan itu ingin bertanya, merespons, memberikan komentar dan lain-lain. Yang ini saya temukan juga di Indonesia, tetapi tidak, jujur saya mengatakan tidak sebanyak di Ethiopia. Self-confidence. Yang kedua apa? Bahasa asing. Anak-anak muda Ethiopia menguasai bahasa asing dengan baik. Ethiopia memiliki bahasa Amharic namanya, bahasa mereka sendiri, tetapi penguasaan bahasa asing mereka luar biasa, bahasa Inggris. Ya. Saya mengingatkan bahwa Ethiopia itu adalah sebuah negara yang terletak di Afrika bagian timur. Banyak orang Indonesia yang kurang sempurna pemahamannya kalau bicara tentang Afrika, itu seakan-akan sama saja. Pada Afrika itu luar biasa besar, banyak negaranya. 3 zona waktu, Afrika Timur, Tengah, dan Barat. 54 negara. Dan itu bervariasi. Jadi fisiknya pun orang-orang di Afrika itu tidak selalu sama dari satu negara ke negara yang lain gitu ya. Nah, kembali kepada pemuda tadi, yaitu kemampuan bahasa Inggris mereka luar biasa. Sehingga mereka mudah mendapatkan beasiswa untuk belajar di berbagai negara di dunia. Termasuk di Amerika Serikat terutama. Sekarang di Amerika Serikat terdapat 2 juta diaspora Ethiopia di sana. Nah, kemampuan bahasa Inggris orang-orang anak-anak muda Ethiopia itu bagus karena apa? Karena mereka diajarkan berbahasa Inggris mulai dari sekolah yang paling rendah. Bahkan sekarang taman kanak-kanak sudah belajar menggunakan bahasa Inggris. Dan SMP lalu SMA. Ujian akhir pada SMA itu dalam bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Jadi, anak-anak muda Ethiopia yang sudah lulus SMA dan kuliah di perguruan tinggi negeri di Ethiopia, dijamin bahasa Inggris mereka sudah bagus. Ya. Nah, masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada sekitar 130-140 perguruan tinggi di Ethiopia. Yang pemerintah sekitar 50 dan 80 itu adalah swasta. Tidak sebanyak di Indonesia yang lebih 4.000 perguruan tinggi ya. Nah, penduduk Ethiopia 130 juta orang. Kurang lebih separuh Indonesia. Perguruan tingginya ada 130 kira-kira. Kita 4.000-an sekian. Nah, kembali lagi penguasaan bahasa asing bagi anak-anak Ethiopia, orang-orang Ethiopia luar biasa. Dan yang ketiga saya melihat adalah penghargaan sesama antar anak muda di sana itu sangat tinggi. Survei dari Inggris, salah satu media di Inggris mengatakan bahwa orang-orang Ethiopia adalah the most religious people in the world. 2 kali kalau nggak salah survei itu dilakukan. Begitu bagusnya kehidupan beragama di situ. Tapi kembali lagi saya lihat penghargaan sesama tadi ya saya sampaikan, dan itu tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat seseorang mengendarai mobil, ada yang mau menyeberang jalan, pasti jauh-jauh sudah diberi jalan, kesempatan untuk lewat. Dan yang kedua adalah sistem antri di tempat-tempat umum. Itu luar biasa di Ethiopia. Tidak perlu belajar ke negara-negara barat
pergilah ke Ethiopia, bagaimana kita menghargai hak orang lain yang lagi antri panjang di pinggir jalan kah atau di tempat-tempat publik kah. Itu kelebihan anak-anak muda di sana, tolerance. Keren banget, keren banget. Saya senang banget dengar Bapak karena apa? Bapak by data semuanya. Jadi saya kayak wah, Bapak tahu semua data-datanya. Pasti sering berpidato ini karena sering menyampaikan data jadi ingat semua. Ya. Dan itu saya langsung kayak wah, Bapak hafal semuanya gitu. Keren banget, Pak. Tapi emang perlu sekali gitu. Saya mau nambah juga Iya, nih. Pak. Betapa peran anak-anak muda Ethiopia itu menurut saya itu banyak yang perlu kita pelajari, sehingga salah satu program saya adalah saya menyelenggarakan program Indonesia Ethiopia Youth Exchange Program. Itu sudah kita lakukan. Lalu ada juga forum-forum permuda antara Indonesia dan Ethiopia. Ini bekal yang saya dapatkan pada saat pengalaman saya Indonesia Canada Youth Exchange Program. Nah, itu. Jadi itulah yang saya bilang tadi, pengalaman-pengalaman masa lalu itu sangat bermanfaat untuk kita menjalani karir kita. Dan saya minta kepada anak-anak muda Indonesia, carilah pengalaman-pengalaman yang banyak. Jangan takut salah. Pengalaman itu akan memberikan kita kekuatan dan tidak hanya ilmu tetapi juga kekuatan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Gitu, Mbak Kartika. Ini ada Basnur Academy ya Bapak ya. Nah di sini apa sih Pak program-programnya? Mungkin Bapak bisa sharing juga nih sama kita. Ya, jadi Basnur Academy ini adalah sesuatu yang memang masih baru nih ya. Persisnya setelah saya selesai bertugas sebagai Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika. Saya melihat bahwa generasi muda Indonesia, apakah mereka pelajar, mahasiswa, dan yang profesional, mereka memiliki potensi yang luar biasa hebat. Dan ini mereka merupakan aset tidak hanya milik Indonesia tetapi juga milik dunia. Namun di dalam sepanjang pengalaman saya, baik bekerja bertugas di Kementerian Luar Negeri di Indonesia, di Jakarta, tetapi juga di luar negeri, di berbagai perwakilan, saya melihat ada 4 hal yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda Indonesia untuk dikembangkan lebih hebat lagi. Itu tadi saya sampaikan mengenai pentingnya international networking, pentingnya leadership, pentingnya public speaking, dan pentingnya menulis di media massa. Dan ini akan menjadi program strategis Basnur Academy ke depan, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga kita akan berkunjung ke daerah-daerah. Dan ini sudah kita mulai dari di Sumatera Barat, ada juga di Bali, ada juga di Bandung, dan kami akan segera mengadakan berbagai kegiatan berupa online class dan juga offline class. Nah, online class akan segera dalam 1-2 minggu ini, sementara offline kelasnya di samping di beberapa daerah di provinsi secara offline class mengenai public speaking itu akan kami selenggarakan pada tanggal 8 November di Jakarta. Nah, jadi setiap bulan Basnur Academy akan secara rutin menyelenggarakan offline class dengan 4 topik tadi. Bagaimana membangun international networking, public speaking, menulis di media, dan juga leadership. Jadi bagi teman-teman nanti yang berminat untuk mengikuti acara atau offline class pada 8 November 2025 tentang public speaking, silakan aja nanti mendaftar melalui flyers, melalui informasi yang akan kami sampaikan melalui flyers atau banner atau poster yang akan kami sampaikan melalui sosial media Basnur Academy. Terima kasih Mbak Kartika. Sama-sama, terima kasih Bapak. Jangan lupa teman-teman untuk kepoin Basnur Academy. Itu keren banget Pak. Saya sangat takjub sama Bapak, langsung kayak wah, apa semua. Emang kalau ngomong by data tuh enak banget ya Pak. Kayak tek. Oh gitu iya. kan. Kayak, Iya. Tapi emang seru Pak. Jadi kalau saya di perusahaan pun kalau misalkan saya tidak disuruh bikin rekap data secara kuantitatif, misalnya kayak atasan saya cuma bilang kasih kesimpulan aja nih, kira-kira berdasarkan customer relationship management kamu,
gimana behavior customer kita. Itu kan baik kualitatif aja ya. Tapi saya mau kuantitatif karena saya mau lihat datanya. Karena saya melihat kalau ngomong by data tuh lebih apa, percaya dirinya tuh lebih kuat aja gitu ya Pak. Dan itu tadi Bapak udah jelaskan juga ya perbedaan kayak anak-anak di Ethiopia yang kita bisa ambil gitu ya. Nah tapi ini kalau misalnya kita bahas, ini kan judul podcast kita adalah tentang anak muda yang berani bermimpi dan menjadi pemimpin gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat Indonesia itu kan akan memasuki bonus demografi gitu ya tahun 2045. Kalau Gemar pun sebenarnya visi misinya diciptakan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia percaya sama mimpi, percaya bahwa kita tuh akan menjadi penerus bangsa yang siap gitu. Dan menurut Bapak gitu kan, kalau untuk jadi leaders gitu ya, selain dari beberapa yang udah Bapak sampaikan itu tadi udah untuk kita ke dalam diri kita sendiri ya. Tapi kalau misalkan leader itu kan berarti kita mempersuasifkan orang lain untuk juga bergerak dan berdampak gitu. Dan apa sih Pak yang harus kita tanamkan dari saat ini supaya kita nanti siap menjadi pemimpin Indonesia dan bisa mewujudkan bonus demografi sendiri? Pertama, pelajari sejarah bangsa kita. Pelajari sejarah bangsa Indonesia dengan baik. Sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Belajar dari situ, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kelemahan. 3. Kekuatan, tantangan, dan kelemahan. Itu pasti ada. 3 unsur itu akan selalu ada di dalam kepemimpinan periode dimanapun, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Jadi pelajari sejarah. Yang kedua adalah seringlah berdialog, berkomunikasi, exchange of views. Sebetulnya bukan exchange of views, dengan berdialog, berkomunikasilah dengan para senior. Betul. Ya, berkomunikasilah dengan para senior. Ambil dan juga tanda petik curi pengalaman apa yang pernah dijalani oleh seorang pemimpin senior kita itu. Nah, yang ketiga tadi, exchange of views itu berbicara pada level yang sama. Exchange of views. Karena kita tidak mungkin kita akan menjadi orang hebat, tiba-tiba begitu jadi orang hebat dengan bermodalkan membaca buku, ribuan buku. Tidak bisa. Yes, buku itu adalah gudang ilmu, sumber ilmu. Tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin yang baik hanya mendasarkan diri kepada buku. Tetapi berbicara kepada orang yang lebih tinggi dari kita, orang yang lebih banyak pengalaman dari kita, lalu berdiskusi dengan orang-orang yang selevel dengan kita, dan jangan lupa yang ke bawah juga, anak-anak yang lebih junior dari kita dengarkan keluhan mereka apa. Ya, nah. Lalu kemudian setiap orang tentu sudah dilahirkan dalam bentuk anugerah ya. Kita dilahirkan adalah sebagai seorang pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri terutama pertama. Itu paling kepemimpinan yang lemah itu adalah untuk diri sendiri. Ya kan ya? Itu yang paling yang paling lemahnya itu. Artinya kalau di dalam agama itu ya, kalau misalnya selemah-lemahnya orang yang beriman itu diam. Kalau nggak bisa menyampaikan dengan kata-kata, tidak bisa dengan otot, tidak bisa dengan kata-kata, otot, diam. Tapi di dalam hati kita merasakan itu adalah sesuatu. Jadi kalau dalam seorang pemimpin, saya kira itu sangat penting ya, yang saya sampaikan tadi. Kita lahir sebagai seorang pemimpin. Tapi bibit embrio kepemimpinan itu akan bisa hilang kalau tidak diasah, kalau tidak dipraktekkan, kalau tidak diuji cobakan di dalam sebuah lapangan atau di dalam sebuah organisasi. Organisasi itu macam-macam. Apakah itu organisasi mulai dari RT, RW, lalu pada level yang lebih tinggi lagi, apakah itu organisasi pemerintah atau organisasi non pemerintah. Paling tidak organisasi dalam komunitas-komunitas yang begitu banyak sekarang ini kan ya. Nah, tetapi yang saya lihat adalah yang paling penting adalah tadi berkomunikasi. Itu artinya ada 2 itu. Mendengar. Kita mendengar dulu baru kita minta didengar. Banyak pemimpin kita, ini jujur aja nih, banyak pemimpin kita dimanapun hanya ingin didengar tanpa mau mendengar apa yang
menjadi persoalan di lingkungan di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat kerja. Jadi seorang pemimpin akan menjadi kuat apabila dia bisa mendengar lalu didengar. Aspek lainnya adalah seorang pemimpin itu juga harus kuat. Menjadi seorang pemimpin yang kuat itu adalah yang pertama harus tegas, yang kedua juga jangan ragu-ragu untuk memberikan punishment terhadap anggotanya atau stafnya kalau itu memang sudah pada saatnya harus diberikan punishment. Kalau tidak, dia akan menjadi seorang pemimpin yang lemah. Tapi pemimpin yang kuat bukan berarti pemimpin yang diktator, tetapi pemimpin yang mengayomi. Tadi di awal Mbak Kartika menyebut tadi mengenai kebersamaan. Yes, sebetulnya kalau pengalaman saya di berbagai perwakilan RI di luar negeri, di berbagai direktorat, saya juga pernah sebagai direktur diplomasi publik ya. Saya berdasarkan pengalaman saya merasa program-program saya itu bisa berjalan dengan baik dan sukses karena saya merasa bersama dengan, saya tidak mau menggunakan istilah ini, staf saya. Saya lebih prefer menggunakan istilah rekan kerja saya. Ini dalam pengalaman saya itu semacam keyword buat saya. Orang-orang yang faktualnya, yang realitinya dia adalah anak buah saya, tetapi di dalam meeting-meeting, dalam saya berinteraksi dengan mereka, rekan kerja saya. Itu bahasa yang sangat memberikan dorongan kepada orang-orang, anak buah kita lah, kata gitu kan. Jadi dia tidak ada terlalu banyak gap. Iya betul. Itu keren banget Pak, saya jadi belajar nih karena saya lagi jadi ketua yayasan. Oh iya ya, benar-benar Pak Kartika. Tapi ini penting Pak, karena di Gemar pun kita selalu bilang, Gemar ini teman-teman bukan cuma komunitas. Kita selalu bilang dari awal mereka gabung itu kan mereka nggak percaya diri gitu kan. Di Gemar itu saya bentuk sistemnya administrasinya itu kita kikis terus Pak. Siapa yang mau bertahan kita masukin lagi ke kelompok grup yang lebih kecil lagi. Sampai yang sekarang bertahan itu adalah orang-orang yang sudah melewati proses yang panjang karena kan 8 bulan Pak. Jadi kenapa saya harus menghabiskan waktu untuk seseorang yang tidak ingin belajar dan tidak ingin dididik? Karena kita sudah memberikan ruang. Kalau kamu mau datang dan belajar, kita akan benar-benar merangkul. Nah, makanya di Gemar itu kita akhirnya jadi 68, akhirnya kita kikis lagi. Siapa yang mau jadi penulis, kita tidak mau maksa. Karena kalau sudah teman-teman ikut pelatihan, mau ikut ke penulisan, silakan masuk ke dalam grup ini. Karena ini sertifikatnya akan berbeda. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ke penulisan, berarti masuk ke program-program selanjutnya. Nah itu yang akhirnya kita kikis kan ya, saya belajar banyak hal di situ sih. Dan kita selalu bilang di Gemar itu dari awal, kita ini bukan cuma tentang komunitas, tapi kita bentuk jadi keluarga. Jadi kan yang sebenarnya daripada nih selalu bilang kayak jadi pemimpin itu nggak cuma nyuruh-nyuruh doang gitu, tapi kita ngasih contoh nyata bahwa kita tuh juga mau merangkul, kita mau terjun lapangan juga, kita mau mendengar mereka, dan itu yang coba saya implementasikan lah di Gemar ini gitu kan. Akhirnya ketika Zoom yang terakhir ini mereka kan udah kita H-28 hari nih selesai acara, selesai program kan. Mereka yang selalu bilang kayak, iya Kak, terima kasih ya Pak Denny, terima kasih Kak Kartika, kita kan keluarga. Itu dalam nih perasaan saya kan, kayak ternyata mereka memahami bahwa konsep kita bentuk ini tuh bukan cuma tentang komunitas, tapi tentang keluarga yang kalau kamu kenapa kamu sharing ke kita akan rangkul sama teman-teman gitu kan. Akhirnya kita ngerasa kita keluarga nih, kamu ada kendala apa, ayo kita bantu. Dan ternyata itu terbentuk di Gemar ini. Nggak cuma dari situ aja, akhirnya saya ngerasa oh ternyata kata-kata yang seperti ini penting sekali gitu. Bahkan yang semalam kita baru sharing di Instagram Gemar itu adalah 10 terbaik gitu ya. Jadi kan dari berapa banyak forum kita kan, kalau misalkan digabung forum Gemar Batch 2 dengan pengurus itu sekitar 100 orang gitu kan. Cuman kita pilih akhirnya yang dari forum Gemar ini 10 terbaik yang akhirnya nanti kita perlombakan lagi jadi 3 juara gitu ya. 10 malam tadi aja saya cukup terharu gitu ya. Ternyata banyak orang-orang yang merespon kayak, saya tidak pernah nyangka saya masuk dalam 10 terbesar gitu. Saya tidak pernah nyangka saya bisa punya relasi nasional. Padahal saya anak daerah, saya anak yang maksudnya sekolahnya benar-benar pelosok gitu. Tapi saat ini saya berjejaring sampai nasional gitu. Jadi saya kayak, oh berarti hidup saya ternyata saya merasakan kayak, oh ternyata kehadiran saya tuh
bisa membawa seperti ini loh. Karena saya yakin bahwa kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akhirnya menghantarkan kita ke surga kayak. Bisa jadi dari sini ada orang yang berdoa, wah dididik sama Pak Denny sama Pak Katika, saya maksudnya orang pasti terbekas gitu ya. Mungkin sekarang mereka ada di sini. Kalau mereka udah lebih besar nanti kan, karena kita ada anak SMP sama SMA gitu ya, apa yang kita didik, pasti mereka akan selalu mengingat. Makanya kita selalu buat tahun depan kita akan buat Leadership Academy. Jadi Gemar itu akan fokus ke leadership karena sesuai visi dan misinya gitu kan. Cuma saya terharu aja dengan teman-teman yang di Jawa Tengah gitu kan, kita didik juga ya. Kita fokus, kita tuh di Gemar itu emang tidak membedakan agama kalau di Gemar ya. Jadi ada Islam, Kristen, Konghucu semuanya. Nah, ngelihat Pak Denny itu bergerak untuk MPK, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, sampai ke Sulawesi yang tadi saya sharing, saya mikir oh bapak aja udah tua mau gitu buat keliling Indonesia. Tapi kan saya belum punya kemampuan secara ekonomi untuk bisa bergerak pergi ke pelosok-pelosok. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya termotivasi lah, kalau bapak bergerak untuk Kristen, untuk agama bapak, maka saya akan bergerak untuk agama saya di Islam. Saya akhirnya berdoa kayak, kalau ngelihat bapak sekarang lagi memperdekatkan diri terhadap Tuhan, seharusnya saya harus memotivasi diri saya juga untuk lebih taat kepada Allah gitu kayak. Akhirnya saya berdoa di masjid waktu itu. Saya mabit malam maksudnya saya benar-benar nginep di masjid, saya berdoa, dan akhirnya saya ketemu sama satu komunitas teman taat di Jawa Tengah. Itu khusus Islam. Dan mereka mendirikan itu atas keinginan mereka, bukan atas founder ya. Kalau saya kan gabung Gemar karena Pak Denny kayak. Berarti saya ada supply secara keuangan segala macam kan dari Pak Denny semua ya. Sekarang Gemar itu. Nah, sekarang kita lagi coba untuk bikin revenue sistemnya gitu ya, supaya Gemar tetap bisa operasional tetap bisa berjalan dan segala macam. Tapi ternyata yang awalnya saya berdoa di akhir tahun 2024 untuk bisa berdampak, bukan cuma di Sulawesi, kan kita Sulawesi, Padang, Bengkulu. Sekarang ternyata kita bisa bantu orang-orang di Jawa Tengah loh, yang kita tidak pernah ada di daftar list saya tahun ini. Dan orang-orang Jawa Tengah tuh langsung kayak, terima kasih ya Kak Kartika karena ngerangkul kita. Kan kita mau ajak ya teman-teman di Solo nanti ke Jakarta, dan mereka langsung kayak, kita gak enak loh sama Gemar. Enggak, konsep dari Pak Denny, kita tuh melayani. Kalau kita melayani ya kita yang harusnya ngerangkul teman-teman gitu. Kalau kita melayani tapi kita dilayani, salah konsepnya, karena konsep bapak itu adalah melayani. Dan kemarin kan dari pemimpinnya pasti ada yang gak suka sama kita, atau mereka tiba-tiba pada dikasih jabatan karena ini sosial, kita gak bisa punishment kayak kamu keluar ya, bakalan keluar karena ini sosial, apa untungnya gitu kayak. Itu kan dari tantangan. Dan akhirnya saya konsultasi sama bapak, ini gimana Pak? Makanya saya tanya, saya sudah spoken belum ya Pak jadi pemimpin dosen gitu kayak, karena ini sosial ya Pak. Kita gak bisa yang kecuali kalau ini perusahaan. Kalau perusahaan ya harus sesuai dong KPI-nya, terus harus sesuai dong karena saya gaji kamu gitu. Kalau di sini kan saya selalu bilang, saya sekarang tidak bisa menggaji kalian gitu, tapi saya memberikan ruang di Gemar supaya teman-teman terhubung dengan Bapak Denny, terhubung dengan mentor-mentor kita yang lain gitu. Itu yang bisa saya lakukan sekarang. Inilah kapasitas saya gitu. Kalau one day Allah angkat derajat saya dan saya bisa seperti Bapak, mungkin saya bisa luas untuk meluangkan uang saya. Tapi kan sekarang potensinya seperti ini gitu. Dan manfaatin teman-teman di Jawa Tengah, ayo datang, siapa yang mau ke Jakarta. Akhirnya mereka semangat banget buat datang, prepare. Kayak kita tahu ini peluncurannya di Jakarta, di Sukoharjo. Jadi makanya saya ngerasa ini keajaiban bisa ketemu beliau. Saya belajar banyak hal gitu. Saya terus ditanamin, harus bersinar tuh bukan cuma sendiri, bersinar tuh bareng-bareng. Kita tuh keluarga, kita harus keluarga. Pokoknya konsepnya di Gemar tuh keluarga kita. Oke. Kenapa kita ngerangkul? Karena kita keluarga gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang udah kayak gitu Pak, saya mau nangis saya karena saya ngekos kayak, karena kita ngekos kayak anak kosan. Saya di rantau, gak ada siapa-siapa. Maksudnya orang tua jauh, tiba-tiba di Jakarta dikasih orang tua gitu. Nah, itu luar biasa. Makanya saya agak sedih kalau misalkan orang-orang terlalu menganggap kenapa kamu berkorban untuk Gemar transaksional banget gitu, karena saya tulus di sini dan saya yakin ketulusan itu pasti berbuah suatu hari nanti. Itu dalam banget sih. Berbuatlah gitu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jangan orientasinya tuh ke duit terus gitu kan. Dan saya belajar banyak hal dari Bapak tadi, apalagi kita sama-sama orang Padang gitu ya. Orang Padang tuh juga bisa bersinar gitu kayak. Saya selalu, karena saya dari Bengkulu Selatan kan Pak. Di Bengkulu Selatan itu kalau kita naik pesawat kita harus
ke rumah saya tuh harus naik travel lagi 3 jam. Tapi kabupaten ya, bukan di desa. Makanya selalu bilang teman-teman di Sulawesi, kenapa kalian takut buat ketemu sama Pak Denny? Kenapa kalian takut buat ngomong sama orang-orang yang besar gitu? Ayo saya menjembatani teman-teman untuk ngobrol gitu. Jangan takut gitu. Saya tuh anak daerah. Kamu percaya nggak? Saya tuh anak daerah gitu. Kayak saya memberikan contoh bahwa saya bisa gitu. Walaupun mungkin dengan semua keterbatasan, tapi saya mau belajar. Nah, itu yang teman-teman harus pahami juga gitu. Saya bikin gemar inspirasi kayak gini kayak. Dan saya benar-benar bersyukur sekali. Kalau kata Badi, alam semesta mendukung kita, Tika. Sekarang kita ketemu sama Bapak Bushra, kita ketemu sama Bu Evi yang mau ngasih kurikulum leadership, Maxwell leadership yang harusnya kalau saya lihat itu kan ratusan juta ya Pak. Tapi ya kita ada nih program non profitnya, dan kita mau pilih gemar untuk diimplementasikan tahun depan untuk leadership academy. Oke. Ketemu lagi, kalau misalnya besar kita harus berkolaborasi. Oh ternyata ada teman taatmu yang mau. Ada lagi komunitas yang lain. Terus kemarin malam tadi banget Pak, saya baru upload, kan saya bilang sama teman-teman, nanti ya pengumumannya setelah saya Zoom, kasih kata sambutan di Zoom learning terakhir Mandarin gitu. Saya upload itu jam 10 malam tadi. Saya masih cek gitu, terus ngelihat respon orang-orang kayak, oh ternyata gini makna hidup kalau berdampak gitu. Tiba-tiba jam 12 malam ada salah satu relasi Pak Denny yang emang saya ketemu juga di Bandung, transfer duit untuk kasih 10 peserta ini hadiah. Terus saya langsung kayak jam 12 malam loh Bu, Ibu ngechat saya cuma buat transfer duit gitu. Cuma buat ini kayak buat teman-teman kayak. Jadi saya kerasa mungkin kayak terharu. Mungkin duitnya bukan buat saya, tapi saya terharu kalau misalkan saya jadi perantara untuk teman-teman di pelosok gitu kan, buat bisa dapat rezeki juga gitu. Ini dalam saya belajar makna hidup luar biasa di Gemar gitu. Dan saya senang sekali karena saya ketemu sama banyak orang hebat di sini. Makasih banyak kalau Bapak sudah meluangkan waktunya. Dan mungkin Bapak sebelum kita closing statement, karena kita nggak kerasa udah 1 jam lebih, Pak, hampir 2 jam ya, Pak. Oke Bapak, ada nih pesan-pesan yang Bapak sampaikan sebagai closing statement atau nilai hidup yang Bapak pegang selalu untuk teman-teman di luar sana, terutama teman-teman Gemar yang kita melayani. Kalau kata Pak Denny, kita tuh melayani tuh mungkin kelasnya teman-teman yang secara ekonomi di bawah gitu kan, tapi kita bisa yakin bahwa dengan ilmu yang kita share, mereka bisa mengangkat ekonomi mereka ke atas gitu kan. Kayak ada closing statement dari Bapak. Oke, gini, pesan saya untuk generasi muda, anak-anak muda, apakah itu pelajar, mahasiswa, dan juga yang profesional Indonesia. Yang pertama, saya ingin menekankan bahwa untuk bisa cepat dan mudah maju dalam apapun profesi teman-teman sahabat muda, itu ada 4 hal yang ingin saya tekankan dan tolong kalau bisa ditingkatkan kemampuan sahabat-sahabat muda. Yang pertama adalah bahwa international networking ini sangat penting sekarang dan ke depan. Bahwa international networking itu sekarang dan ke depan itu tidak lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan. Betul. Ya. Yang kedua, sahabat-sahabat muda dan ya terutama yang profesional perlu meningkatkan kemampuan public speaking. Betul. Karena public speaking itu adalah etalase dari mana publik melihat, menilai sedalam apa, setinggi apa, dan sedangkal apa Anda. Ya. Dan yang ketiga mengenai leadership. Ini kita juga udah bahas tadi, bahwa leadership itu tidak datang dengan sendirinya. Leadership kita dianugerahi sejak kita lahir, tetapi leadership itu perlu diasah, perlu ditingkatkan, dan perlu dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah bahwa tingkatkanlah kemampuan Anda di dalam di dalam menulis
apakah itu di media mainstream, termasuk juga tentunya di media sosial. Nah, 4 ini yang saya ingin tegaskan, sampaikan kepada teman-teman, dan sebagai closingnya adalah keempat hal itu akan menjadi dan akan menjadi program strategik dari Basnur Academy yang kami juga sudah mulai jalankan setelah saya selesai bertugas di Ethiopia. Itu saja Mbak Kartika. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Bushrah, udah banyak sekali sharingnya gitu ya Terima teman-teman, kasih. terutama untuk leadership. Jadi kita tuh pemimpin gitu. Kalau misalnya kita nggak belajar, ya gimana Indonesia ini bisa jauh lebih maju kalau kita aja calon pemimpinnya nggak mau belajar gitu ya Pak. Ya. Nah teman-teman, jangan lupa untuk selalu lihat kegiatan-kegiatan Gemar di Instagram Gemar di @generasi_emas_berkarya, karena kita banyak sekali program yang selalu siap menampung teman-teman untuk belajar gitu ya. Bukan cuma dari satu bidang aja. Teman-teman mau belajar bahasa Mandarin, kita ada. Teman-teman mau belajar leadership, kita ada. Teman-teman mau konsultasi tentang hal-hal lainnya, teman-teman bisa. Karena kita menciptakan Gemar untuk banyak wadah bagi anak muda Indonesia tanpa memandang agama, suku, dan lain sebagainya. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk kepoin nih. Kalau Tika tadi udah kepoin sih Bushrah Academy-nya, dan nanti kepoin juga ya teman-teman Instagramnya Bapak Bushrah dan Bushrah Academy. Semoga nanti kita ada kolaborasi juga bersama Bushrah Academy untuk pastinya untuk melayani teman-teman untuk bisa merangkul banyak anak muda Indonesia gitu ya. Baiklah teman-teman, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Bapak Denny Widya SBC, karena banyak sekali program-program inspirasi lainnya, terutama podcast Gemar Inspirasi ini. Oke Bapak, terima kasih banyak. Terima Kita kasih, tutup Mbak ya. Kartika. Dan teman-teman sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.